Ibu. Waalaikumsalam. Maaf, kali ini saya mengganggu waktu Ibu. Di sini saya akan menyita waktu Ibu beberapa menit terkait tugas saya selama mengikuti pendidikan PGP Angkatan 9. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait kasus-kasus yang pernah Ibu temui di sekolah dan bagaimana cara Ibu, apa yang Ibu lakukan terkait pengambilan keputusan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bagaimana Ibu, boleh kita mulai saja? Iya. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika ataukah dia terkait bujukan moral? Iya. Baik, terima kasih. Saya juga senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Vila terkait dengan tugas yang sudah diberikan. Baik, sebagai kepala satuan, tentunya banyak hal atau banyak masalah yang kami hadapi di lapangan, juga dengan pengambilan keputusan yang terkadang membuat kami bingung, terkadang membuat kami dilema juga apa yang harus diambil, namun sebagai seorang pemimpin itu harus dilaksanakan. Baik, saya dalam mengidentifikasi suatu masalah, tentunya dalam pengambilan atau mengidentifikasi suatu masalah ini tergantung dari saat mana dan kapan itu terjadi. Namun jika ada suatu masalah, saya selalu melibatkan rekan-rekan atau warga sekolah, terutama rekan pendidik lain, untuk membicarakan tentang masalah tersebut. Nah, juga terkait dengan aturan, apakah masalah yang ada ini melanggar aturan atau memang sesuai dengan aturan yang berlaku yang dilaksanakan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Baik, dalam pengambilan keputusan, seperti contoh kasus yang pernah terjadi di lembaga saya, ada salah seorang ibu guru yang beliau ini selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan tiba suatu saat beliau juga harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, di mana dia harus mengantarkan anaknya pergi studi ke luar daerah, sehingga dia meninggalkan tugas kurang lebih 1 bulan. Itu yang pernah terjadi. Dan silakan. Ya, kemudian dalam hal ini saya pertama-tama berbincang dengan ibu guru, apa yang akan terjadi jika beliau tidak melaksanakan tugas, sementara beliau juga itu melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga, namun tugas pokok sebagai pegawai negeri atau ASN dia tinggalkan. Sehingga kami membuat kesepakatan bersama rekan-rekan di sekolah bahwa ibu ini diberi izin, tentunya dengan dia meninggalkan juga tanggung jawab yang bisa dijalankan oleh rekan-rekan lainnya atau rekan sekelasnya. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya, jika sudah demikian, prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, baik, pertama saya memanggil ibu gurunya dulu, kemudian apa yang terjadi, apa tidak bisa ada jalan lain, misalnya antara tugas sebagai orang tua dan tugasnya sebagai guru, seandainya itu tidak memenuhi memberikan jawaban dan memang harus sedemikian itu, saya mengundang teman-teman lain untuk bisa membantu atau meminta pendapat lain terhadap kasus atau masalah yang dihadapi oleh ibu guru yang akan meninggalkan tugasnya tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Iya, baik. Itu jika terkait dengan kasus yang pernah Ibu temui. Namun di sini sedikit prosedur yang
biasa ibu lakukan jika ada di situ terjadi dilema etika? Biasanya ibu akan lebih mengacu kepada hal apa terkait prosedurnya? Saya memikirkan kira-kira jika mengambil satu keputusan itu apakah itu bermanfaat untuk orang banyak, yang antara manfaat, kebaikan dan keburukan yang saya pertimbangkan. Kalau memang itu masih bisa di handle atau diperbaiki atau diatasi untuk kepentingan bersama, yaitu yang saya ambil. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Melibatkan orang lain, melibatkan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah dalam pengambilan keputusan, sehingga saya tidak sebagai pemimpin, saya tidak mementingkan kepentingan pribadi atau mengutamakan keegoisan sebagai seorang pemimpin, tapi saya meminta pendapat kepada ibu-ibu guru yang lainnya yang ada di sekolah. Selanjutnya ibu, kira-kira tentunya selama ibu memimpin pasti ada tantangan yang ibu temui. Jadi selama ini yang merupakan tantangan bagi ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu biasanya apa saja? Iya, terkadang bila memiliki guru yang bersaudara, karena ketika salah satu gurunya itu memiliki urusan keluarga, tentunya dua-dua akan tidak hadir. Ya, seperti itu yang saya alami. Ya. Oke. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema, ataukah ibu menyelesaikannya di tempat? Jika ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya, masalah atau kasus ini tergantung dari situasi dan kondisi, dan saya melaksanakannya langsung diselesaikan saat itu juga, tidak menunda-nunda. Prosedur yang saya lakukan pertama mengidentifikasi apa masalahnya, kemudian melibatkan teman-teman yang rekan sejawat yang ada di sekolah untuk bagaimana cara mengatasi masalah yang ujung-ujungnya bisa membawa kebaikan buat semua. Baik ibu, luar biasa sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan jika itu terkait pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang mempermudah saya mungkin dengan mengetahui identifikasi itu untuk faktor luar atau pendorong luar dari saya tidak ada. Pertama yang saya artinya wawasan saya terhadap mengidentifikasi masalah itu, kemudian juga terkait dengan aturan yang ada itu tentunya saya harus bisa mengetahuinya. Tentunya antara kasus yang terjadi saya lihat dulu aturan apa yang dilanggar seperti itu, atau apa yang berkenaan dengan kasus itu saja yang terkadang saya lakukan. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, baik, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu selama ini ketika ibu mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Ya, sebagai seorang pemimpin satuan, saya itu selalu menempatkan diri saya seperti orang lain yang menghadapi masalah tersebut. Itu yang saya kedepankan, sehingga insya Allah dalam setiap pengambilan keputusan saya selalu melibatkan perasaan dan hati saya. Bagaimana jika saya berada di posisi tersebut, bagaimana jika saya menghadapi masalah tersebut. Terkait dengan aturan yang ada, tentunya bisa dikomunikasikan dan bisa dibicarakan dengan rekan-rekan sejawat untuk kepentingan bersama. Tentunya tidak melanggar etika yang ada, namun kebijakan istilahnya.
Tidak dirasa ya Bu, sudah di pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak atas berbagi pengalaman yang sudah Ibu berikan. Insya Allah ini juga bermanfaat untuk saya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf untuk kali ini saya minta waktunya lagi. Di sini saya akan meminta waktu itu tidak lama, beberapa menit saja, terkait dengan tugas kami selaku CGP di Angkatan 9 akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah terkait kebijakan yang selama ini Ibu lakukan selama Ibu memimpin sebuah lembaga. Nanti akan ada beberapa daftar pertanyaan yang akan saya ajukan. Semoga dalam beberapa menit ke depan situasinya tetap aman dan terkendali. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus, apakah dia termasuk dalam kasus dilema etika atau dia termasuk dalam didikan moral? Selama ini saya belum pernah mengidentifikasi kasus yang terjadi di lembaga saya, apakah itu masuk dalam dilema etika atau didikan moral. Namun insya Allah kedepannya saya akan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lembaga saya. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di lembaga Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan di kasus tersebut itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pernah terjadi kasus di lembaga saya itu antara seorang guru dengan wali murid, terjadi kesalahpahaman. Jadi waktu itu saya mengambil keputusan untuk sementara waktu wali murid tersebut tidak hadir di sekolah untuk mengantar anaknya, tapi digantikan oleh anaknya, karena menurut saya anaknya itu hadir ke sekolah masih bisa diantarkan oleh yang lain seperti kakaknya. Tapi kalau guru tidak hadir di sekolah, tentu pembelajaran akan tidak berlangsung. Jadi itu keputusan yang saya ambil. Ya, berarti cukup berat ya Ibu Ya. untuk kasus tersebut. Baik, untuk selanjutnya selama ini kira-kira langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan terkait menyikapi kasus-kasus tersebut? Ya, selama ini saya melakukan seperti kasus yang terjadi saya tadi. Saya berbicara dari hati ke hati di tempat yang berbeda sama guru dan juga wali murid tersebut, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang semestinya. Setelah didapatkan, saya dengarkan dari kedua belah pihak, saya berusaha untuk mereka saling bisa saling memaafkan. Luar biasa sekali menurut saya Ibu, apa prosedur yang Ibu lakukan selama ini. Di pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus di lembaga etika tersebut? Ya, kalau selama ini saya melakukan hal yang paling efektif saya lakukan itu adalah musyawarah. Jadi setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama. Itu yang saya lakukan selama ini. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya jika hal itu terlalu berat, permasalahan terlalu berat di salah satu pihak,
tidak mau mengalah dan tidak menerima keputusan yang dihasilkan. Jadi itu merupakan suatu tantangan ya Ibu dalam kasus dilematika. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilematika? Apakah Ibu menyelesaikannya pada saat itu juga atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada jadwal, seperti apa bentuk penyelesaiannya? Selama ini saya menyelesaikan kasus itu melihat dari kondisi, apakah permasalahan itu dilihat dari kondisi apakah bisa saya selesaikan setelah kasus itu terjadi. Tapi biasanya juga kalau dalam hal yang agak berat, saya kadang ada waktu tertentu untuk bisa menyelesaikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika tersebut? Selama ini yang sangat membantu itu adalah komite sekolah. Artinya di sini komite sekolah begitu ikut andil ya dalam setiap apapun yang terjadi di lingkungan sekolah. Kita ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika? Dalam semua kasus itu ya memang tidak mudah. Di situ untuk mengambil keputusan itu kita butuh keseriusan dan pengetahuan dalam mengambil keputusan supaya dampaknya tidak meluas. Pada akhirnya Ibu memikirkan kepentingan dari semua yang ada di lembaga. Baik, jika saya kaitkan dengan prinsip berpikir dalam pengambilan keputusan, itu ada istilahnya prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Berarti itu yang digunakan selama ini di sekolah Ibu. Baik Ibu, alhamdulillah sekian menit sudah saya sita waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Sehat-sehat selalu Ibu. Terima kasih sekali lagi.